Kemudian, tipe selanjutnya second conditional or type 3. Conditional sentence tipe 3 ini berbanding terbalik dengan conditional sentence tipe 2, di mana kalau conditional sentence tipe 2 berbicara mengenai sesuatu yang kemungkinan besar terjadi, maka conditional sentence tipe 3 merujuk kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. So, let's see the example. If I exercised a lot, I would lose weight. If I exercised a lot, I would lose weight. Jika saya berolahraga banyak, saya akan kehilangan berat badan. Maksudnya dia akan turun berat badannya. Faktanya, the fact is I hardly had workout. Faktanya bahwa saya hampir tidak pernah melakukan yang namanya workout ataupun olahraga. Jadi, conditionnya di sini atau syaratnya di sini adalah jika saya berolahraga dengan rajin gitu ya. Tapi conditionnya di sini adalah if I exercise a lot. Syaratnya bahwa jika saya berolahraga dengan baik atau rajin berolahraga, I would lose weight. Saya akan bisa menurunkan berat badan atau saya akan kehilangan berat badan. Namun, karena ini berbicara mengenai something impossible, so fakta yang bisa dilihat dari konteks kalimat ini bahwa I hardly had workout. Saya hampir tidak pernah berolahraga. Jadi, karena conditionnya tidak terpenuhi, maka result pun juga tidak bisa terpenuhi. Karena saya hampir tidak pernah berolahraga, maka mustahil saya bisa menurunkan berat badan. It is impossible to lose my weight. So, to make second conditional, you need if plus simple past. Simple past, it is talk about something happened in the past. Jadi, simple past itu adalah sesuatu kalimat yang merujuk pada kejadian telah lampau. Jadi, sudah tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Untuk membentuk sebuah simple past, maka dibutuhkan subject plus verb to atau kata kerja bentuk kedua. Kemudian diikuti oleh past future. Past future itu terbentuk dari subject plus would or could plus verb 1. Next, the last type of conditional sentence is third conditional, also known as type 4. It is talk about something didn't happen in the past. Jadi yang terakhir ada third conditional atau conditional sentence ketiga, disebut juga sebagai tipe 4, di mana conditional sentence ini berbicara mengenai sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Artinya mungkin masih mengenang kejadian tersebut dan mengandai-andai, andai saja dulu saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini atau ini yang akan terjadi, seperti itu. So, to make it clear, let's see the example here. If she had cooked in the morning, she would have had breakfast. If she had cooked in the morning, she would have had breakfast. Jika dia sudah memasak di pagi hari, dia akan makan. Jika dia sudah memasak di pagi hari, dia akan sarapan. So, the fact is, she didn't cook and she didn't have breakfast. Faktanya adalah dia tidak masak dan dia juga tidak sarapan. Jadi ini mungkin dia lagi mengingat sesuatu kemarin, mungkin kejadiannya baru menyesal gitu ya, menyesal, atau mungkin baru teringat apa yang terjadi sebelumnya, bahwa seharusnya ini yang dilakukan, dan maka akan terdapat hasil yang demikian.
Untuk membentuk third conditional atau conditional sentence type 4 ini, maka dibutuhkan conjunction if, kemudian diikuti oleh tenses past perfect. Past perfect untuk membentuknya dibutuhkan subject, kemudian had, lalu diikuti verb 3. Ingat bahwa ketika ada anggota to have, kemudian diikuti kata kerja, maka kata kerja yang digunakan adalah verb 3. Jadi di sini kebetulan kita menggunakan past perfect. Past perfect itu harus menggunakan had dari anggota to have, maka diikuti oleh verb 3. Kemudian setelah menuliskan klausa dalam bentuk past perfect, maka diikuti oleh main clause berupa past future perfect yang merupakan result dari condition if clause. Di sini untuk membentuk sebuah past future perfect, maka dibutuhkan subject, kemudian would atau could, plus have plus verb 3. Ingat, setelah have, maka dibutuhkan verb 3. Baik, itulah tadi keempat tipe dari conditional sentence. Apakah kalian sudah mengerti? Untuk membuat kalian lebih mengerti lagi, let's see the examples here. There are 4 types of conditional sentence. Tipe 1. Contohnya, if Mia feels hungry, Mia cooks mie sedap soto flavor. Yang mana maknanya adalah jika Mia merasa lapar, Mia memasak mie sedap soto. Ya. Nah, faktanya apa? Bahwa Mia's habit is cooking mie sedap soto flavor when she is hungry. Jadi, kebiasaannya Mia adalah memasak mie sedap rasa soto ketika dia lapar. Jadi, karena ini kebiasaan, berarti Mia akan melakukan itu secara berulang. Jadi, kalau dia lapar, maka dia akan memasak mie sedap rasa soto. Ya. Nah, contoh ini termasuk kepada conditional sentence tipe 1 atau biasa juga disebut sebagai zero conditional. Yang mana tadi saya sudah jelaskan bahwa zero conditional itu merujuk kepada sesuatu yang sudah umum diketahui atau kebenaran umum, yaitu general truth, dan juga bisa saja berupa sebagai habit. Habit itu adalah kebiasaan. Jadi dalam konteks kalimat ini, bahwa Mia memiliki kebiasaan untuk memasak mie sedap rasa soto ketika dia merasa lapar. Kemudian type 2. Type 2 here, if Mia feels hungry, Mia will cook mie sedap soto flavor. Nah, di sini faktanya bahwa Mia might cook mie sedap soto flavor when she gets hungry. Mia bisa saja atau kemungkinan memasak mie sedap rasa soto ketika dia lapar. Jadi, conditional sentence type 2 ini berisi kemungkinan bisa terjadi jika syaratnya dipenuhi. Jadi, kalau Mia merasa lapar, maka dia kemungkinan besar akan memasak mie sedap rasa soto, meskipun itu bukan kebiasaannya. Ya, jadi yang berbeda bahwa di tipe 1 pasti dia akan memasak mie sedap rasa soto kalau Mia merasa lapar, tapi pada tipe 2 masih bersifat kemungkinan, meskipun kemungkinannya besar terjadi. Nah, contoh ini termasuk pada first conditional. First conditional tadi menyatakan sesuatu yang possible terjadi, jadi sesuatu yang kemungkinan besar terjadi. Baik, let's see the next example. Type 3. If Mia felt hungry, Mia would cook mie sedap soto flavor. Nah, di sini jika Mia merasa lapar, Mia akan memasak mie sedap rasa soto. Faktanya bahwa Mia did not get hungry. Karena tipe 3 tadi berisi tentang sesuatu yang impossible situation atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi,
Jadi faktanya di sini dari tipe 3 bahwa Mia tidak merasa lapar. Jadi Mia tidak merasa lapar. Oleh karena itu, Mia juga tidak akan memasak mie sedap rasa soto karena dia tidak merasa lapar. Jadi ini kebalikan dari tipe 2. Kalau tipe 2, kemungkinan besar Mia akan memasak mie sedap rasa soto ketika dia merasa lapar. Maka di tipe 3, impossible. Karena Mia tidak merasa lapar, jadi dia juga tidak memasak mie sedap rasa soto. Karena condition atau syaratnya di sini adalah rasa lapar. Nah, karena syaratnya tidak terpenuhi, maka resultnya juga tidak ada. Seperti itu. Nah, tipe 3 disebut sebagai second conditional. So, the last, type 4. Type 4 ini kita lihat contohnya. If Mia had felt hungry, Mia would have cooked mie sedap soto flavor. Jika Mia telah merasa lapar, Mia akan memasak mie sedap rasa soto. Nah, faktanya apa? Mia did not get hungry and she did not cook mie sedap soto flavor. Jadi, faktanya adalah Mia tidak lapar, maka tidak juga dia memasak mie sedap soto. Nah, perbedaan dari tipe 3 dengan tipe 4 adalah jika tipe 3 pengandaian ini ditujukan pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sedangkan di tipe 4 adalah sesuatu yang diharapkan bisa terjadi atau dimungkinkan terjadi di masa lampau. Artinya kejadian ini hanya sebuah misalnya kenangan ataupun mungkin saja penyesalan. Namun pada konteks ini Mia tidak merasa lapar, maka Mia juga tidak memasak mie sedap soto seperti itu. Nah, nama lain dari tipe 4 ini diketahui sebagai third conditional. Nah, hopefully you have understood about all of the types of conditional sentence, either it is type 1, type 2, type 3, or type 4. And then along with the examples that I have given to you and also the explanation, I wish it make your understanding deeper about conditional sentence, especially the types of conditional sentence. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.